Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali dengan saya ya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya. Saya akan melanjutkan ya tentang alamat-alamat atau mimpi atau gambar-gambaran ya yang diperoleh oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi SP melihat ya seorang titik-titik, nggak saya sebutkan ya teman-teman ya, menggambarkan atau menjelaskan perkataan-perkataan seorang titik-titik juga yang telah dirundungi oleh titik-titik, nggak saya sebutkan ya. Beliau selalu saja berulah terhadap tokoh-tokoh masyarakat atau umat yang tak tahu apa-apa ya. Orang yang terlalu awam dengan keadaan, namun orang yang terlalu awam di balik itu semua ya. Beliau adalah anak seseorang titik-titik saya sebutkan ya, dan masih keturunan titik-titik, dan badan beliau pun sudah dikasih ya atau diberi penjagaan ya oleh wujud sepuhnya ya teman-teman ya, untuk mementengi badan dia karena beliau terlalu lugu ya, dan karena keluguannya banyak orang yang memanfaatkan beliau untuk menjadi seorang putra titik-titik ya di luar daerah atau di luaran pulau yang seharusnya mereka tidak semena-mena ya. Namun karena keluguannya beliau selalu mendapatkan bisik-bisikan dari gaib ya, untuk selalu memberitahu keburukan atau menjerumuskan mereka-mereka ya. Namun setelah beliau tahu dan memahami bahwa dirinya hanya dimanfaatkan untuk nama yang mereka pakai ya, beliau tidak marah dan tidak kesal karena tidak merasa diperbuat oleh mereka ya. Hanya satu keyakinannya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan Allah adalah penuntunku. Dan juga ya, Asbab melihat seorang titik-titik, nggak saya sebutkan ya, di Luwung titik-titik ya, di sebuah tempat nggak saya sebutkan juga, di sebuah pergaulan atau peraturan yang telah ditentukan oleh seorang titik-titik, untuk semua pengikutnya dilarang membatasi ya di perbatasan suatu wilayah titik-titik ya, karena itu semua adalah perlintasan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, karena itu semua sudah diutus oleh zamannya titik-titik nggak saya sebutkan, yang tidak diragukan lagi ya, sebab itu semua untuk kerumpunan para goib atau siluman, supaya goib dan manusia tidak ada lagi yang namanya keburukan dan mungkar. Di situ sudah dijelaskan ya di suatu surah titik-titik ya saya sebutkan ya. Apakah kurang jelas, apa perlu dijelaskan bahwa diri ini sebenarnya mewujudkan atau diimpikan dengan kedamaian dan kebaikan ya. Jangan karena kita adalah bangsa titik-titik, kalian menuduh bahwa itu sudah pasti buruk. Itu semua belum tentu ya. Adanya surat titik-titik yang saya sebutkan itu sudah dijelaskan, yang artinya, wahai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang akan aku sembah ya selain Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan juga supaya menjelaskan ya, ada bongkahan seperti logam ya kepada seorang sosok lelaki. Kata SP ada sebuah logam ya. Namun jika orang-orang biasa itu melihat bahwa itu memang bongkahan logam, namun jika orang-orang seperti kita tahu tentang alamnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, itu adalah sebuah bongkahan batu ya, yang berwarna seperti kekuningan ya. Dan jika orang-orang biasa menganggap bahwa itu suatu logam ya, sungguhan ya, logam, menganggap bahwa itu seperti logam sungguhan ya, tak apa katanya, karena memang sudah diberi perlihatan seperti logam ya, namun tidak dapat dijual belikan karena itu memang bukan logam, hanya sebuah bongkahan batu yang berwarna logam. Maka dari itulah orang-orang seperti kita tidak mau yang namanya tergiur dengan harta ya teman-teman ya, karena jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan hak, hanya sebuah perlihatan atau pengharapan, karena duniawi itu sangatlah menggelincirkan ya iman seseorang. Itu memang sudah diberi seperti itu untuk duniawi atau umat-umatnya, agar umatnya tahu mana penglihatan yang benar dan mana penglihatan yang salah ya. Dan juga supaya melihat sosok perempuan ya teman-teman ya,
menangis ya di pinggir laut sendirian, dan SP pun mendekat ya. SP telah bicara bahwa seorang wanita itu tidak pantas melakukan kesedihan di pinggir laut. Yang harus kamu lakukan adalah berdoa di rumah dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan putri tersebut ya, sosok perempuan tersebut akhirnya memberitahu ya kepada SP bahwa sosok perempuan tersebut telah kecewa pada seorang titik-titik nggak saya sebutkan ya, yang telah dibuat kekecewaannya yang sangat dahsyat sehingga seorang sosok perempuan tersebut mengadu pada seorang lelaki ya, mengadu pada seorang lelaki tentang kekecewaan yang telah dialaminya, tentang adanya seperti candi yang telah dibuat namun gagal total ya, karena saking sombongnya ya. Dan sosok lelaki yang diberitahu kepada oleh sosok perempuan tersebut, sebab karena candi tersebut yang seharusnya dibangun ya setengah kealamian ya, malah dibangun kedewaan oleh seperti kerajaan ya, oleh nggak saya sebutkan, itu sungguh sangat murtad ya. Oleh karena itulah kesombongan yang telah dilakukan olehnya sangatlah tidak memberi contoh pada keturunannya ya, karena telah ingin diagungkan oleh semua orang bahwa beliau adalah orang percayaan Allah, padahal belum tentu. Dan juga SP melihat ya seorang sosok perempuan ya teman-teman ya, telah memberikan sesuatu di tangan kanannya seperti anak bayi laki-laki ya. Dan sosok perempuan tersebut memberikan sesuatu di tangan anak kecil yang masih bayi itu ya. Dia adalah anak bayi laki-laki yang telah dilahirkan oleh sosok putri bangsawan ya, namun tidak diakui oleh kakek neneknya si bayi tersebut ya. Dan akhirnya bayi tersebut diurus oleh pembantunya di rumah yang sangat kecil dan sederhana, karena seisi rumah tidak ada yang menerimanya karena rasa ketakutan yang sangat besar ya ketika bayi itu telah tumbuh dewasa. Padahal anak bayi tersebut nantinya akan menjadi anak yang baik dan bijak ya teman-teman ya, anak yang akan menolong orang tuanya di suatu lingkungan ya. Pada akhirnya sosok perempuan tersebut ya telah mengutus bahwa anak bayi tersebut akan aku jadikan seperti panglima nantinya ya, untuk membela yang benar dan untuk ketentraman masyarakat nanti. Akan aku beri nama, nggak saya sebutkan ya. Dan juga SP ya mendengar cerita seorang sosok lelaki ya, nggak saya sebutkan namanya. Ketentuan alam itu tidak bisa dicegah karena memang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak ada yang bisa mencegahnya, hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Sang Ilahi. Namun kita semua apalah daya, hanya makhluk Allah yang tak berdaya ya, tak punya apa-apa. Maka dari itulah kita saling menjaga alam ya, alam menjaga kita ya, dan kita pun menjaga alam. Jadi saling berhubungan ya, saling membantu, saling mendoakan, karena ketentuan Allah kita tidak ada yang tahu ya. Jangan dianggap sepele karena itu semua adalah kehendaknya. Mau bagaimanapun kita tak berdaya karena kita adalah makhluk Allah yang kecil. Hanya saja Allah memberi kita itu adalah daya pikir, pola pikir untuk apa adanya pikirannya. Namun kita masih meragukan tanpa harus berpikir dengan jernih. Apa gunanya daya pikir? Itulah kelebihan manusia. Jangan sampai disamakan dengan sosok binatang ya, yang hanya punya kasihan sesaat atau ingin dikasihi, dan tidak punya akal pikir. Oke, buat teman-teman semua ya, segitu dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita kaji lagi, kita dalami lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan juga tidak bisa dipercaya 100%. Kita ambil yang positif-positif, kita buang yang negatif ya. Anggap aja sebagai dongeng ya. Oke, segitu aja dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan semuanya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.